Cara menang timnas kita ini yang impresif. Jadi cara menangnya bukan dengan cara, sorry, dalam tanda kutip gerasa-gerusuk, enggak. Ada rencana permainan yang rapi, ada umpan-umpan yang cantik, ada skill individu beberapa kali dari para pemain kita, ada kecepatan, ada naluri, kapan harus melakukan syuting dari luar kotak penalti. Jadi ini adalah kemenangan yang indah. Ya, sebenarnya kemarin tercatat 5-0 Seharusnya. seharusnya. Tapi Tapi masalah kan dalam finishing. kita kan nggak perlu juga harus 5-0, 1-0 pun 3 cukup. poin, yang penting 3 poin. 3 poin. Nah, tadi Bung Binder kan Iya, melihat iya, dari iya. grouping ya. Kita Iya, iya. belum bisa bahas Kita belum lebih tahu. dalam. Ya, Lebih kita belum dalam. tahu lawannya siapa. Nah, sekarang dengan materi yang ada, kalau kita berada di grup tadi, menurut Bung gimana? Perlu tambahan nggak? Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani di acara Hassani Corner. Saya tetap dengan pasangan saya, Bung Binder. Iya. Ini saya nggak bilang lagi gembira, Semangat. semangat udah. Saya hadir di stadion Wow. Yang lawan Filipina ya. lawan Filipina, Oke. ya kan? Bukan karena berkat doa saya sih, tapi suasananya luar biasa. Oke. Suasana luar biasa, penontonnya penuh, Oke. ya. Sampai saya jarang ketemu. Saya kan sering nonton di stadion. Iya, iya. Saya nggak ketemu gimana supporter begitu luar biasa. Oke. Dan yang menarik juga bau parfum sekitar kita. Kalau dulu bau keringat, karena bau parfum. Ya. Dan dalam suasana sejuk karena hujan sebelumnya, Iya, betul. itu ternyata sangat membantu. Yes. Bung Binder, menurut Ya. Bung Binder, Ya. kan ini hampir semua apa yang Bung Binder kita bahas di episode sebelumnya, high tempo, mainkan operan-operan, itu semuanya seperti didengar oleh STY. Atau memang Bung Binder ini sudah menduga harus ke sana arahnya? Karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pak, bahwa timnas kita kan mengejar kemenangan. Ya. Dalam rangka mengejar kemenangan harus mencetak gol secepat mungkin. Ya. Tapi untuk mencetak gol secepat mungkin itu bukan berarti harus memainkan direct pass, Ya. tapi harus main high tempo, harus main tempo tinggi. Tempo tinggi itu artinya mengalirkan bola di antara satu sama lainnya, di antara para pemain dengan cepat. Skema ini biasa dipakai oleh klub-klub atau tim-tim yang besar. Tim-tim yang besar itu seperti Prancis. Ya. Mereka dapat bola cepat, aliran bola. Prancis jarang mau main direct pass kan. Ya. Tapi kalau bola udah di tengah, dia pasti kasih ke depan. Karena mereka punya pelari-pelari. Timnas kita juga punya pelari-pelari di depan. Ada Rafael Struijk, ada Ragnar. Kemudian klub. Klub itu Arsenal dan City. Ya. Coba perhatikan kalau mereka main high tempo. Bukan langsung bola ke depan. Bola tuh akan cepat dialirkan. Tapi kalau udah sampai tengah, harus ke depan langsung. Jadi yang namanya progressive passing. Oke. Ternyata itulah yang dilakukan oleh para pemain kita. Maka itu di 15 menit awal kita sudah bisa menciptakan total 3 peluang yang berbahaya. Ya. 2 dari luar kotak penalti, 1 dari Marcelino dari dalam kotak penalti. Dan sesuai juga dengan harapan saya, agar para pemain kita melepaskan long shot, itu juga yang mereka lakukan. Karena salah satu golnya itu kan dari luar kotak penalti. Artinya jangan nunggu sampai ke dalam kotak penalti. Bukan artinya para pemain kita nggak bisa oper sampai dalam kotak penalti. Bisa, mereka lakukan itu lawan Irak. Ya. Tapi Irak kan beberapa kali para pemainnya itu bisa menghalau bola, bisa Ya. blok bola. Shooting-shooting dari luar itu penting. Jadi saya pikir game plan dari Sintayong berjalan secara mulus. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada viewers dari Hassani Corner, bahwa walaupun yang kita kalahkan itu adalah Filipina yang memang di bawah kita, tapi cara menang timnas kita ini yang impresif. Jadi cara menangnya bukan dengan cara, sorry, dalam tanda kutip gerasa-gerusuk, enggak. Ada rencana permainan yang rapi, ada umpan-umpan yang cantik, ada skill individu beberapa kali dari para pemain kita, ada kecepatan, ada naluri, kapan harus melakukan syuting dari luar kotak penalti. Jadi ini adalah kemenangan yang indah. Ya. Ya, dan bahkan kalau kita gak ngelihat scoreline, Pak, ini jujur nih, saya sama sekali gak bohong. Kalau kita gak ngelihat scoreline, kita tutup saja itu layar televisi. Mungkin orang akan ragu yang main itu Indonesia atau bukan. Udah bagus sekali permainannya. Artinya materi kita cukup bagus. Iya, cukup. Dan perlu kita ingat dan jangan sampai kita lupa yang main itu 100% pemain nasional kita. Ya.
Oh ya, kalau itu no question lah. Saya menarik, artinya strategi high tempo yang dilakukan oleh STY itu juga dibantu oleh materi kita yang ada. Ya, jelas. Makanya perlu bola-bola cepat, Ya, mengurung pertahanan dari lawan. ya, Kita bisa lihat ternyata kehadiran Kelvin Verdong ya, itu sangat membantu di betul. kiri, lalu di kanan juga Asnawi menjalankan Bagus. perannya dengan sangat bagus. Bagus. Bukan artinya Sandy Walsh jelek, bukan artinya Shane Patinama jelek, tapi Ya. untuk permainan yang cepat ini Ya, memang sudah tepat betul. memasang Asnawi sama Ya. Verdong. Ya. Impresif benar sih saya lihat Verdong ya. Menurut Bung gimana nih Verdong ini? Saya Ini kan memang pertama buat dia. Iya, betul. Saya awalnya sudah melihat cuplikan dia mainnya, cuplikan bukan full match ya. Kan kita bisa cari di YouTube. Saya terkesan dengan kecepatan dia. Jadi saya hitung berapa lama nih dia butuh waktu untuk Adjustment. akselerasi ya. Dan Verdong ini kan bukan artinya lari dari ujung ke ujung. Jadi jangan salah paham. Iya. Ini short sprint. Ya. Short sprint itu sangat sulit dilakukan oleh para pemain. Oke. Di negara manapun tuh sulit banget tuh mau lari short sprint gitu. Yang bisa lakukan hanya pemain-pemain top sebetulnya. Seperti Ronaldo, Mbappe, Messi aja nggak bisa. Ya kan? Artinya itu sulit banget lah. Nah, Kelvin ini bisa melakukan yang namanya short sprint dalam tempo waktu 5 detik. Saya mengingatkan back Real Madrid dari Brazil. Yes. Siapa itu namanya? Carlos. Iya, Roberto Carlos. Jelas sekali. Jadi Roberto Carlos itu kan dia short sprintnya cepat. Udah itu kalau dia udah dekat ke kotak penalti, dia gak bakal pikir 2 kali. Mau sebelahnya ada temannya, dia akan syuting. Ya. Itu bukan artinya egois, karena dia punya kemampuan syuting yang keras dengan kaki kirinya. Jadi kalau syutingnya itu walaupun kena pemain tim lawan bisa berbelok juga. Itu bola. Jadi Kelvin melakukan itu 2 kali. Sekali yang dia melakukan off target tapi keras banget, itu kenceng banget. Sekali lagi kena kakinya kiper Filipina. Jadi ya selama ini saya melihat pilihan-pilihan pemain dari Sintayong dan juga tentunya bersama federasi, ya sejauh ini bagus-bagus semua. Saya hampir lihat sempurna ya. Kalau lihat kemarin pertandingan lawan Filipina ya. Saya sedikit ragu sebelum kita terjadi gol ya. Saya ingat kata Bung Binder, permainan Filipina lawan Vietnam, mereka main terbuka. Ternyata kemarin kan lawan Indonesia di babak pertama, dia tidak main terbuka. Dia coba bermain blocking kan. Nah akhirnya ini mempersulit kita menerobos lah. Walaupun high tempo kita sudah benar. Bola di tengah kita kuasain, cuma membongkar pertahanan Filipina tidak mudah juga. Tapi apa yang menurut catatan saya, keberadaan Bang J di belakang, itu membuat kita sedikit nyaman. Dia disiplin benar menjaga pertahanan. Lalu di tengah Tom Haye, yang kita lihat lawan Irak kewalahan kena udara, kena situasi seperti dia ngap gitu, kelelahan. Tapi pada pertandingan itu dia nyaman. Akhirnya tendangan dia membuat gol di menit ke-31. Itu gegap gempita. Pasti. Saya sampai loncat, tapi saya ingat, gue kan ada sakit juga ini Tapi itulah luar biasa. Ya, dan memang sebelumnya saya ada bicara di platform lainnya, bukan di platform saya, tapi ada di platform lainnya. Saya menjelaskan bahwa Indonesia perlu mencetak gol di babak pertama. Tidak perlu di 5 menit awal atau 10 menit awal. Mau cetak gol di menit ke-40 pun nggak masalah. Tapi cetak gol di babak pertama, ambil itu leading. Jangan sampai Filipina cetak gol dulu, supaya di babak kedua nanti mereka bisa bermain lebih tenang. Karena kan kita nggak mau nunggu hasil akhir Irak lawan Vietnam. Kita maunya kan menang. Dan tadi yang Bapak katakan Filipina bermain bertahan, ya itu betul. Dari permainan kita melihat mereka bertahan, tapi mereka terpaksa bertahan. Terpaksa. Mereka nggak bisa. Bukan gayanya dia. Bukan gaya mereka. Mereka sebetulnya nggak mau buat apa bertahan. Mereka udah nggak mungkin lolos. Iya kan? Mereka dipaksa bertahan, mau tidak mau. Dan karena mereka mungkin bingung, kok ini para pemain bisa main passing cepat, bergerak cepat. Mereka jadi mau nggak mau nih turun semua nih ke belakang nih. Karena kita lihat di babak kedua, dia coba main nyerang, itu kita agak kewalahan dikit. Nah itu, mau nggak mau dia cara nyerangnya seperti apa? Dia lempar itu bola sejauh mungkin. Salah juga. Kenapa salah? Karena di belakang seperti yang tadi Bapak jelaskan, ada J. Itzes.
ada Rizky Ridho. Ya. Kalau saya melihat Jesus Rizky Ridho ini sudah kombinasi yang paling ideal. Ya. Nah, satu lagi ini saya masih ragu. Walaupun Justin Hubner kemarinnya tidak membuat kesalahan, tapi saya masih ragu dengan Justin ini. Tapi Saya justru Pak lebih inginkan dicoba Sandy Walsh di center back ya. Sebenarnya Jordi Amat juga masih oke. Tapi dia blunder terus Pak, sering blunder di timnas. Blunder karena dia harus cover area yang terbuka. area terbuka. Nah, kalau misalnya dia pasangan dengan Mungkin. Oke. Jesus Betul. kan lebih Oke. ini. Kita belum lihat ya. Kita belum lihat dia dengan Jesus. Oke. Artinya kedalaman skuad kita banyak, bagus. Jadi tinggal SCY melihat siapa nih terbaik dia turunkan. Ya itu di pertahanan. Ya, di pertahanan kan misalnya Ridho nggak main, Jordi main dengan J, masih oke. Masih oke. Artinya itu hanya Sandy Walsh juga oke. Saya suka jadi semua sebenarnya dengan sekarang di bawah itu sudah oke. Di pertahanan sudah tercover. Di tengah ya tentu di tengah Ivar Jenner, Nathan coba ditarik ke tengah, Tom Haye. Iya. Mungkin kita butuh satu lagi lah. Iya. Ya kalau muncul nama seperti Jairo, kalau dia mau ya. Dia kan persoalannya kadang-kadang kan Jairo bukannya striker. Dia gelandang. Oh, gelandang. Oke, gelandang. Di Crystal Palace dia gelandang. Apakah oke. gelandang bertahan dia atau gelandang menyerang, tapi dia gelandang. Oke. Nah, kalau dia bisa ikut, mau, ini persoalan kan secara apa ya? Persyaratan oke, karena dia punya turunan ya lewat neneknya. Tapi kan dianya mau nggak kan? Persoalannya kan gitu. Kalau dia nggak berminat, susah juga. Atau 50-50 ya. Ya kita perlu 100% lah. Iya, mungkin sekarang kalau masih 50-50. Pemain-pemain diaspora yang ada sekarang itu mereka bukan lihat materi tapi lebih kecintaan. Betul, tapi kalau kita misalnya pemain masih ragu-ragu, jangan. Nggak usah, susah kan. Betul. Nah kalau kita ada Jairo atau misalnya Kevin Dick, mungkin membantu. Wah, kalau Kevin Dick masuk bagus lah Pak. Ya, artinya ini kan kemungkinan. Oke, tapi ada pembicaraan dengan Kevin Dick? Dari dulu kan. Sampai sekarang? Sekarang belum, tapi kan ini kan tetaplah komunikasi itu kan harus kita buka. Tergantung sekarang kan komunikasi itu kan ya kayak kita lagi mendekati seorang pacar lah ya. Kan nggak mungkin langsung si pacar ini bilang I love you gitu kan. Betul. Kayaknya murah bener gue gitu kan. Ada sesuatu itu. Ya, jadi cara saya dulu juga gitu. Pendekatan. Nggak mudah. Sandy Walsh nunggu 4 tahun loh. Lama juga ya Pak? Jadi nggak mudah. Jadi jangan dilihat semua tuh, segampang itu enggak. Tapi sekarang mereka tentu akan lebih ini berbeda hari ini. Berbeda sekarang hari ini berbeda. Dengan kita prestasi Indonesia. Sekarang Indonesia masuk ke babak ronde ketiga di Piala Asia gitu kan udah beda ini. Cuman di depan ini saya agak kaget. Ya, memang ini keputusan dari Sintayong. Dia memasang sama pemain yang sama yang bermain lawan Irak sebagai striker, lawan Filipina juga. Cuma diganti perannya Marcelino diganti. Ya. Main di tengah dia sebagai false nine. Jadi ada si Ragnar di kiri dan ada si Rafael Struijk di kanan. Justru saya melihat Rafael Struijk di kanan lumayan bagus. Gitu, dia 2 kali kasih umpan kunci. Marcelino di tengah mendapatkan 3 peluang dari open play. Saya mencatat Ragnar itu ada 3 hampir 4 peluang. Banyak karena cuma dia kayak sial bener dia. Satu pun nggak dapat. Oh, dia sih mainnya kemarin on fire banget. Pengen banget dia ini. Tapi kalau bukan ada dia, mungkin pertahanan Filipina agak nyaman dikit. Iya, karena dari kiri kita itu eksplosif. Ragnar dan Kelvin itu lebih cocok karena mereka punya kecepatan. Kalau Shane bukan artinya jelek. Dia lebih elegan, lebih stylish. Ya. Jadi tergantung lawan. Lebih stylish gitu loh. Agak beda. Saya setuju. Iya, dia lebih stylish. Sama kayak di kanan ada Sandy Walsh, dia lebih bersabar, lebih stylish. Tapi Asnawi cepat. Kelvin cepat. Itu bingung para pemain Filipina. Betul. Jadi sebenarnya kemarin tercatat 5-0. Seharusnya. Tapi masalah kan dalam finishing. Kita kan nggak perlu juga harus 5-0, 1-0. 3 poin, yang penting 3 poin. 3 poin. Buat saya luar biasa. Artinya baru kebanggaan itu jelas karena kemenangan kali ini pun masuk ke ronde ketiga bukan karena orang lain. Pak, terus terang saya tidak pernah menyangka Indonesia akan bisa lolos dari round 2. Apalagi setelah di 2 match awal kita gak menang.
Kita dibantai Irak 5-1. Ya. Kita lawan Filipina nggak bisa menang di kandang 1-1. Filipina. Iya kan? 1-1. Ini kan membuat kita ragu. Ternyata at the final stages lawan Vietnam kita bisa menang 2 kali. Dan lawan Irak seharusnya itu kita menang, Pak. Ada yang menarik. Kalau babak pertama itu kita bisa cetak gol lah. Walaupun ada kondisi cuaca yang mempengaruhi para pemain di babak kedua. Tapi main kita babak pertama tuh sudah bagus banget. Ada yang menarik. Oke. Setelah game selesai, Yang mana? Yang Filipina ini? Filipina lawan itu, Oke. ada yang samperin saya. Saya nggak mau sebut nama. Ini Oke. dalam stadion. Kan saya duduk di VVIP. Ada yang samperin saya. Pengurus PSSI. Pokoknya orang di sekitar sepak bola lah. Orang terkenal lah. Bukan yang lagi viral. No, bukan dia. Kan dia nggak nonton. Dia ada di tempat lain. Ini orang lain. Saya nggak mau sebut nama. Dia bilang gini, dengan materi ada, kalau pelatihnya bukan ST juga bisa menang. Saya langsung lihat muka dia. Enggak, saya nggak dengar dengan jelas apa Pak. Kalau dengan materi sekarang yang ada, dengan materi pemain yang sekarang ada, jadi tanpa STY, tanpa pelatihnya Shin Tae-yong juga bisa menang, kata dia. Saya bilang, saya sampai balik ke muka dia. Kalau bukan pelatihnya STY, belum bisa dia meramu sebaik ini. Karena ini strategi dan game plan-nya belum tentu semua pelatih sama. Ya iya dong. Saya bilang. Iya betul. Jadi belum tentu, memang membantu dengan materi yang ada, Iya. mempermudah dia. Oke. Tapi yang ingin saya katakan gini, orang jangan dulu berpikir dengan materi yang ada langsung simsalabim jadi. Oke. Betul. Setuju nggak Bung Bindu? 100% saya setuju. Kalau kita mau lihat perbedaannya, kita bisa melihat sekarang. Bukan saya juga membela buta STY. Enggak, artinya begini Pak. Kalau saya menjelaskan sesuatu itu berdasarkan dengan fakta. Jadi kalau ada yang mau kritik saya atau mau menghujat saya bisa tunjukin itu fakta. Ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Oke, kita lihat timnas Indonesia U20 kita yang sebelumnya. Ya. Oke, materi pemain itu kan juga masih pemain-pemain muda, ya beberapa memang Shin Tae-yong bawa ke TC, ke pemusatan latihan, yang saya ingat pada saat itu ke Kroasia atau ke Turki juga ya. Ya. Bukan artinya timnas Indonesia U20 itu selalu menang. Ya. Kalah juga, ya kan. Terus ya, ada juga kalah menang lah. Ada juga kalah telak, ada juga menangnya. Tapi cara bermain itu ada yang namanya taktik. Yes. Ya kan, pemain disuruh bergerak kemana, coba kamu tutup di sini, kamu tutup di sini. Ada juga dikasih tahu pemain itu pressingnya seperti apa, ya kan. Jadi dengan adanya taktik seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia U20 kita mulai progres, akhirnya kita lolos ke Piala Asia U20. Padahal kita gak perlu lolos, karena kita sudah menjadi tuan rumah yang akhirnya kita gak jadi host. Maksud saya, sekarang kita bandingkan dengan timnas Indonesia U20 yang sekarang. Lagi ditulun. Lagi ditulun. Ya, saya bukan ingin menjudge. Ya, hasil akhir itu bukan prioritas. Seperti yang tadi saya katakan, kalah menang itu beda. Cara bermain. How we play. How the players play and how the players mindset terhadap tim lawan. Setuju. Nah, ini yang sekarang bisa kita lihat perbedaannya di sini saja. Ya, kita bukan membandingkan. Saya tidak membandingkan. Memang timnas U20 kita yang sekarang masih baru. Shin Tae-yong juga dulu masih baru timnas U20-nya. Ada juga pemain-pemain trial yang diambil, yang pemain keturunan yang akhirnya gak jadi. Tapi secara permainan, we can see a game plan. Nah, itulah baru pelatih yang memang istilahnya tuh kaya taktik. Dia punya pemahaman tentang taktik. Ya kan? Tapi kembali lagi kepada para pemain. Jangan banyak melakukan kesalahan. Tapi oke lah. Kita sudah menuju ke ronde ketiga. Iya betul. Karena kalau kita banyak ngomong juga nanti ada yang baperan juga. This make sejarah. Oh ya, sejarah. Buat Indonesia sejarah. Betul. Ya, jadi suka tidak suka, STL telah make another history. Jelas. Ya, jadi dan saya mau mengatakan appreciate dan saya berterima kasih. Tapi Bapak belum menepati janji Bapak. Apa itu? Kan saya pernah request, saya ingin ketemu dengan Shin Tae-yong. Oh iya, gue juga susah ketemu. Tapi saya nggak mau. Tapi saya nggak mau. Saya kemarin bersyukur saya nonton ke lapangan, saya ketemu dengan keluarga para pemain. Nggak, maksudnya saya nggak mau vlog atau foto atau interview. Cuman ketemu aja, say thanks. Kapan-kapan lah nanti. Iya, kita ngobrol-ngobrol bentar, udah kita cabut. Dia juga kan sibuk. Ya, jadi nanti lah kita. Nah, ini kan menarik. Oke. Kita sudah masuk ke babak berikutnya. Kita telah mewakili ASEAN. Satu-satunya. Kalau 2018 diwakili oleh Thailand, 2022 diwakili oleh Vietnam, hari ini Indonesia. Nah,
kalau kita lihat urutan dari pembagian dari pot, Oke. kita kan berada di pot terakhir. Ini Pot 27 Juni ya Pak? Drawing. 27 Juni di Kuala Lumpur. Kita ke sana deh. Ke sana ya? Mau? Oh, oke, nanti kita lihat. Kita bikin di sana. Siap. Episode kan seru, langsung kita bahas. Loh, iya kan bisa kan? Bisa. Iya. Nah, kan kita lihat pot 1 itu ada Jepang, ada Iran, ada Korea Selatan. Lalu pot 2 ada Australia, ada Qatar, ada Irak. Pot 3 ada Arab Saudi, ada Uzbekistan, ada Jordania. Ngeri ya tuh. Nah, sebentar. Kan kita butuh 8 tim, 8,5 tim mewakili Asia Untuk lolos. untuk lolos ke Piala Dunia. Nah, kalau dari 9 ini, kan kelihatan dari nama kan 99 bakal lolos nih dari teoristis. Karena kalau kita lihat pot berikutnya, pot 4, itu baru Arab United, UAE, Oman, Bahrain. Lalu pot 5 ada China, Palestina, Kyrgyzstan. Baru ada di pot 6, Korea Utara, Indonesia sama Kuwait. Kita di pot paling. Kan kita nggak paling mungkin terakhir. satu grup lagi dengan Korea Utara dan Kuwait. Iya, nggak mungkin. Pasti bisa-bisa kita ketemu antara Jepang, Iran, Korea Selatan. Ya kan? Jangan Korea Selatan, beban buat STY. Saya mengharapkan Iran. Sama, saya juga Oke. mengharapkan Iran. Pot 2, Australia, Qatar, Irak. Anda mengharapkan siapa? Irak lah, Saya mengharapkan Irak. Pot 3 ada Arab Saudi, Uzbekistan, Jordania. Jordania. Oke. Jordania, saya harapin Secara Jordania. karena kita kemarin mengalahkan Jordania Iya, juga iya. ya. Jordania Walaupun masih- U23. Iya, kita masih bisa mengimbangi. Waktu di senior kita cuma kalah 1-0. Ya, Waktu oke. ini kan yang baru-baru kita ikutin itu kualifikasi untuk ke Piala Asia, Pak. Ya. Lalu dia juga mengalahkan Arab Saudi kemarin. Jordania. Ya, Iya. saling mengalahkan. Tapi Arab Saudi udah lolos. Ya, oke. Udah lolos sebelumnya. Oh, sebelumnya dia menang ya? Udah. Oke, di pot 4 ada UAE, Arab United, Oman, Bahrain. Pilih siapa? Bahrain ya. Bahrain. Oke, lock. Di pot 5 ada China, Palestina, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan lah ya. Kyrgyzstan. Ini pilihnya mudah-mudahan Nggak, Kyrgyzstan masih oke. Kalau Palestina kuat, Pak. kuat ya. Palestina kuat. Dan kita, Nanti kita bilang, kita bela Anda, jadi jangan. kalau Palestina itu memang kuat. Itu Kuat. tim kuat. Nah, jadi saya catat nih. Pot 1 tadi Iran. Iran. Pot Iran, 2 pot Irak. 2 Irak, Jordania. Jordania, Bahrain, Bahrain. Kyrgyzstan. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan kita bisa Mudah-mudahan ya. dapat. Kan jadi dari di satu grup itu 6 ya. 6. Jadi dibagi 2 grup. Bagi 3 grup. 3 grup. 3 grup kan. 3 grup. Jadi kalau kita berada di grup itu, kalau juara 1, juara 2 udah otomatis. Oke. Yang- Kalau yang juara ketiga 3 baru masuk ikut ronde berikutnya. Ronde 4. Ya. Ya kita tunggu dulu hasil itunya. Nah, itu pengharapan kita kepada grouping ya. Oke. Nah, tadi Bung Binder kan Iya, melihat iya, dari iya. grouping ya. Kita Iya, iya. belum bisa bahas Kita belum lebih tahu. dalam. Iya, Lebih kita belum dalam. tahu lawannya Nah, siapa. sekarang dengan materi yang ada, kalau kita berada di grup tadi, menurut Bung gimana? Perlu tambahan nggak? Jelas kita perlu tambahan. Tambahan pertama di depan, yang kedua di paling belakang di penjaga gawang. Penjaga gawang. Nah, saya bisa kasih ini juga faktanya. Kan saya kan biasa bicaranya kan fakta. Ya. Jadi no hoax nih di Hasan News Ya, Corner. ya, ya. Ya, jadi kalau kita flashback, nggak usah panjang flashbacknya, kita nggak usah panjang. Ya. 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia di babak kualifikasi ini. Ya. Lawan Vietnam, ya, main di kandang sendiri, 1-0 yang cetak gol siapa? Egy. Egy bukan natural striker. Ya. Oke. Di pertemuan kedua kita menang 0-3. Ramadan Sananta striker cetak gol sebagai pemain pengganti. Ya. 2 gol lainnya dari Ragnar dan juga dari Jay. Ya. Oke, Jay itu dari set piece. Ya. Ragnar skill individu. Terus lawan Irak no gol. Ya. Terus lawan Filipina nggak ada lagi striker yang mencetak gol. Ya. Ya kan? Yang cetak gol Tom Hay dari luar kotak penalti, Dengan set bola piece servis. Rizky Ridho. Ya. So kita perlu striker finisher atau striker pemantul. Ya. Striker pemantul itu seperti Prancis Ya. dengan Oliver Giroud. Oke. Juara dunia mereka. Kenapa? Karena mereka punya 2 pelari di kiri kanan itu. Apa Sananta? Hah? Sananta, ya kalau kita lihat kan Sintayong saja nggak pilih dia untuk kali ini. Pilih Derajat. Iya, dia pilih Dimas Derajat, tapi Dimas Derajat juga tidak diturunkan karena Dimas Derajat juga di level klub mulai menurun kan. Jadi kita sangat perlu yang namanya finisher
atau kita perlu pemantul? Sekarang kan ada pemain yang kemarin sudah naturalisasi, bukan sudah masuk ke dokumen pergantian paspor. Raven ya, yang sekarang di U20. Jens Raven. Saya belum lihat Itu cuplikan dia. posisinya apa ya sebenarnya? Striker ya. Striker tinggi dia, cuman Ya. saya belum lihat cuplikan Ya. dia ini. Kalau Dia kemarin main. kita lihat sekilas kan Hinoki yang lumayan, Itu bagus banget. Bagus, Cuman dia kayaknya bukan striker dia, Pak. dia wing Tapi lebih baik yang menjadi bagian dari U20 biar di U20 aja. gitu dulu ya. Menurut saya lebih baik sih begitu. Kalau tadi nama-nama yang beredar menurut Bung siapa? Ya, Oli sepertinya siapa namanya? ke Ole Romani ya. Saya belum lihat juga cuplikan-cuplikan dia, tapi kayaknya akan ke dia ya, ke Ole Romani ya. Atau saya nggak tahu nanti tiba-tiba ini kan kalau ketua umum PSSI ini kan ya kadang-kadang kasih kejutan juga kan. Dong tahu-tahu saya pakai Jade Ses. Siapa yang nyangka Jade Ses tiba-tiba datang begitu? Nathan. Ya kan siapa yang nyangka? Jade Ses akan main di Serie A loh. Bangga dong kita, ya kan? Nathan, pemain yang bagus, ya kan fansnya bertambah tuh Nathan, ya kan? Sekarang kan yang nama-nama yang bertebaran rumus itu kan ada Jairus, ada Oli, ada siapa lagi ya? Ada beberapa nominasi lah, Kevin Dick segala macam. Itu Kevin Dick back kan dia. Ya back kan. Ini kita bicara depan lah ya. Iya. Kita nggak tahu. Karena kita harus tahu Yusa juga. Ya dari Yusa juga. Yusa dia biasa ada datanya itu. Nah, tapi dari beberapa source yang saya dapat, source lebih dalam lah ini. Ini bocoran nih? Saya nggak bilang bocoran lah. Bocoran tapi obrolan itu ada beberapa nama dari yang kita sebut tadi. Cuma ini tergantung dari pelatih. Karena mereka hanya siap membantu aja. Kan kalau pelatih maunya si A si B berdasarkan data pemain yang ada, ya mereka federasi akan bantu kan. Itu persis kayak dulu kita lakukan lah. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Erik dan timnya hampir sama apa yang kami lakukan dulu. Jadi pokoknya persetujuan dari Sintayong. Dari Sintayong. Kan memang dia. Tapi Sintayong kita bantu. Ini loh kita kasih. Tapi tetap di dia. Gitu. Terserah nanti siapa itu. Nah. Tapi sorry, bukannya Sintayong punya tim sendiri? Ada juga. Dari tim itu belum ada nama? Saya nggak belum tapi cek. Kan kurang lebih kan kalau lihat dari materi pemain yang memenuhi syarat secara kan sekarang untuk memenuhi syarat itu kan bukan dari materi skill dia. Selain skill kan dokumentasi gimana? Iya, persyaratannya ya kan? gimana? Kalau pengurusan sekarang jauh lebih cepat. Iya. Dengan kehadiran Pak Erik. Kemarin itu Kelvin tiba-tiba langsung udah. Kalau zaman era kami kan 6 bulan. Sekarang kan 1 bulan selama pemain mau cepat gitulah. Jauh lebih mudah lah. Artinya ada waktu kita karena mainnya sekarang September. Sekarang yang jadi persoalan adalah si pemain tersebut memenuhi syarat nggak secara dokumen. Kalau itu memenuhi syarat, skill tinggal pelatih melihat. Kalau pelatih oke, go ahead. Jauh lebih mudah. Ada berapa nama sekarang, Pak? Bapak ada informasi? Ya tadi yang kita bilang. Itu aja? Yang memenuhi syarat secara dokumentasi. Jadi belum ada nama yang baru ya? Belum ada. Belum dapat. Saya sekitar kemarin obrolan juga belum ada lah. Tapi nggak tahu ya. Kalau tiba-tiba dari timnya STY tiba-tiba melihat, ada nama, gitu kan? Atau kemarin dilihat di kan ke Belanda itu hari berapa bulan yang lalu kan Kelvin Verdong dilihat di sana kan? Betul. Nah kita nggak tahu. Mungkin ke Belanda lagi. Kita nggak tahu, ya kan? Itu satu. Kedua, tadi kan memang kita juga kemarin agak gemetaran sih. Hernando belum begitu itu. ya. Nah ini yang saya begini Pak. Sebenarnya Sintayong ini menurut saya pelatih yang hebat ya. Kenapa pelatih yang hebat ya? Karena pelatih ini bukan saja memikirkan taktik, strategi, rencana permainan, whatever you say. Tapi dia juga peduli dengan para pemainnya. Ya. Jujur saya kaget. Sintayong itu kembali memilih Hernando Ari sebagai starter. Saya kaget. Karena sebelumnya ada isu atau rumor, kemungkinan, ini di media bukan saya, kemungkinan akan ada perubahan di posisi penjaga. Nadio katanya. Kemungkinan Nadio kan, tapi dia milih lagi Hernando. Ini pelatih yang hebat loh Pak. Artinya dia tidak ingin pemain ini down mentalnya. Yes, setuju saya. Tapi lagi-lagi ada kesalahan. Kita waktu itu kaget juga. Tapi gini, kan ada satu kiper kita yang sudah memenuhi syarat, tinggal Martin Paes. Nah itu hanya perpindahan federasi. Nah itu saya sampai hari ini nggak tahu informasinya. Nah mungkin Bapak kemarin nonton ada ketemu sama pengurus, apa ada bocoran? Kalau dari federasi memang mereka mengharapkan itu kan dicas, di arbitrase. Oke. Karena
Udah Karena dia masuk ke sana dianggap sudah melewati batas waktu yang usianya. poin Iya, usia iya, karena yang aturan baru iya, iya. yang U21. Tapi saya kemarin sempat ngobrol dengan teman baik saya yang dulu Oke, pertama oke. ngurus ya. Oke, oke. Nah saya bilang sama dia, kenapa enggak kita pakai cara lama? Cara yang mana dia bilang? Kan waktu kita Rose Jordi juga ditolak awalnya. Lalu kan Anda mengirim seseorang bertanya ke FIFA. Oh iya ya, waktu itu kita kirim lawyer ya, bertanya ke FIFA. Ya, why don't you do the same thing? Saya bilang sama dia. Tanya, Walaupun iya, oke. walaupun sekarang ada di CAS, tapi coba tanya lagi ke tim legalnya FIFA. FIFA. Oh dia bilang, ya nanti saya akan coba. Hari ini kan dia balik nih ke Eropa, Oke, oke. dia akan coba. Tapi tergantung federasi juga, kalau memang diokein. Tapi saya pikir waktu itu dengan lawyer yang ngerti tentang Jalan. jalan, Iya, maksudnya berhasil. berhasil. Karena pihak FIFA juga melihat yang bertanya ini orang yang Ya sebetulnya sekarang yang ngurusin naturalisasi siapa sih Pak? Di PSSI kan dulu kan Bapak. Apa gak ada? Udah gak ada? sekarang nggak ada tim kecil dari Pak Oh, Erick. tim kecil. Oke, Tapi oke. tim itu juga tim saya dulu. Saya kan orangnya Pak Erick juga sih. Iya, Kan. iya, iya. Cara kerjanya sama gitu kan. Oke. Cuma saya nggak terlibat sekarang. Oke, oke. Cuma kemarin karena saya ketemu dengan salah satu yang teman saya di Eropa Iya, itu, iya. saya bilang sama dia, kenapa nih masalah Martin Paes? Dia bilang ya masalahnya ya masalah perpindahan. Akhirnya saya kasih ide dia, kenapa nggak kita coba kayak dalam kasus Jordi? Dia bilang, dia juga terbuka. Oh iya ya. Nah, ini kan Kenapa? masalah orang jadi, Iya, kenapa gak dari awal ya dipikirin itu ya? ya nggak ada yang nanya juga ke saya. Karena di timnya legal itu PSSI, mereka memang nggak ofensif ya. Kan mereka juga lebih, memang harus ada lawyer, kayak kami lakukan dulu. Oke, Ya oke. mudah-mudahan lah ini. Nah kemarin itu ada yang nanya ke saya, ini untuk round ketiga peluangnya seperti apa? Ya, Saya bilang kalau ada Martin Paes, peluang kita jauh lebih besar. oh ya, ya tentu tadi nanti kita bahas lah. Lawannya udah Messi. Ya, Di kita- MLS lihat berapa jangan save kehabisan yang dia- bahan nanti. Yang mana? Nanti kehabisan bahan. Oh gitu. iya, oke, oke, oke. Nanti kita stop dulu Iya, supaya iya, iya. penasaran. Iya, iya, iya. Nanti kita akan coba bahas di babak berikutnya. Oke, siap. Ya, nanti mudah-mudahan kita dalam menunggu itu juga ada good news gitu. Iya, 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 betul. Bung Binder, Iya, tentu pertama kita mengapresiasi dulu. jelas Berterima harus. kasih. Iya. Yang kedua, mudah-mudahan nanti di ronde ketiga ini kita tidak mengulang apa yang dilakukan Thailand dan Vietnam. Gagal. Iya. Seharusnya kita waktunya Indonesia memperlihatkan, Iya. walaupun ada di pot 6, Ya, akan jadi kuda hitam yang super nakal gitu. kalau sekarang menurut saya sih Pak, Indonesia statusnya adalah underdog. Kalau menurut saya. Di round 3, saya Ya. nggak mengatakan di round 2, di round 3. Karena dibandingkan dengan tim-tim yang berada di pot atas itu, karena pasti kita akan tergabung dengan mereka. Tapi ini bagus. Status underdog, udah, nothing to lose. Tapi juga jangan kecewa kalau kita belum bisa mencapai ke sana. Itu maksud saya, nothing to lose, biar paling tidak para pemain kita akan mendapatkan menit bermain. Karena timnas kita kurang pengalaman lawan tim-tim kuat. Yes. Di Asia ini sekarang mereka perlu main lawan tim-tim kuat. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan. Ya, dan sorry, semoga jelang round 3 jangan ada kegiatan di luar lapangan bagi para pemain atau timnas biar mereka fokus untuk pertandingan, Pak. Oh ya. Ya, ini yang harus kita jaga, euforia ini jangan sampai Ya, berlebihan. ya, jangan ada yang macam-macam lah. Iya. Jangan ada yang aneh-aneh dan rencananya main di Surabaya kan kalau nggak salah, bukan di GBK Kalau lagi. kita masuk kan belum final juga. Oh, belum final. Ya nggak tahu apakah harus bermain di mana kan belum. Kita lihat dulu lawan kita siapa dulu kan. Tanggal 27 ini akan menjadi sangat berarti. Kita berangkat lah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Bung Binder, Ya, terima kasih banyak. sama-sama, Pak. Ya seperti harapan kita dan juga hadiah tetap ada ya, Bu. Jadi silakan ikutin terus Hasani Corner tentu dengan doa-doanya dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa mendapat insider yang orang lain nggak bisa dapat. Ya. Nanti saya akan bocorin pelan-pelan, tapi ikut dulu di subscribe karena selain dapat info-info A1 juga dapat hadiah dari Mail. Terima kasih buat Mail yang telah mensupport kami. Semoga Mail
dengan timnas sama jayanya. All about sport.